Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C02348 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas mata kuliah perpajakan tentang SPT dan SSP. Baiklah, saya langsung saja ke pembahasan inti dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik atau e-SPT atau e-filing. SPT pajak adalah singkatan dari surat pemberitahuan tahunan. SPT adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajaknya, baik untuk objek pajak maupun non-pajak. Selanjutnya adalah macam-macam SPT. Yang pertama, SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 24 ayat 2, dan pasal PPh pasal 15. Pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah dan pemungut pajak PPN. Yang kedua adalah SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib disetujui setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Yang menjadi perbedaan di antara ketiganya adalah terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber lain, serta besaran wajib pajak setiap tahun. Selanjutnya adalah fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Selanjutnya adalah bagi pengusaha kena pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa. Selanjutnya adalah bentuk dan isi SPT. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Berdasarkan PMK nomor 243 atau PMK 03 tahun 2014, isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP, jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta tanggal penyetoran. Yang selanjutnya adalah yang wajib mengisi SPT. Yang pertama adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua adalah setiap badan yang didirikan di Indonesia berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah pembetulan SPT. Syarat pembetulan SPT tahunan maupun SPT masa adalah yang pertama, pembetulan SPT dapat dilakukan kapanpun sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pembetulan SPT menjadi lebih bayar atau lebih rugi. Paling lebat dilakukan 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan pajak. Yang selanjutnya adalah batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT secara umum adalah yang pertama, untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya adalah penundaan penyampaian SPT. Dapat diajukan oleh wajib pajak pribadi dan WP badan.
Periode pelaporan SPT pajak penghasilan ada batasnya. Demikian, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelanggaran bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT pajaknya. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena sejumlah alasan, seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang. Selanjutnya adalah sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama adalah ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh tidak menyampaikan SPT tidak benar, sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan, penyalahgunaan NPWP atau NPDKP menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja, tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terutang. Yang keempat, untuk pengulangan, sengaja, syarat belum lewat 1 tahun, selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi, sanksi pidana 2 kali atau sanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 SPT masa bulanan PPh dan 500.000 SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 SPT orang pribadi dan 1 juta untuk SPT badan. Yang terakhir, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya adalah pengertian SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap SSP hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk 1 jenis pajak, 1 masa atau tahun pajak, 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Selanjutnya adalah fungsi SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Selanjutnya adalah batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk SPT tahunan, PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Selanjutnya, untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing pajak jenis paling lama 15 hari. Kesimpulannya adalah, yang pertama, SPT terbagi 2 macam, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Yang kedua, bentuk dan isi SPT digunakan untuk kepentingan keseragaman dan kemudahan pengisian. Yang ketiga, yang wajib mengisi SPT adalah orang pribadi yang menerima penghasilan jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang keempat, dalam keadaan tertentu wajib pajak dapat menunda penyampaian SPT. Terdapat sanksi jika wajib pajak telat melaporkan SPT. Yang kelima, SSP sangat berperan penting dalam penyetoran pajak, diantaranya sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.